Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang masih menunaikan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minum air putih yang banyak teman-teman ya, sama multivitamin karena cuacanya masih nggak enak begini nih. Banyak yang sakit sih juga mulai agak-agak flu lagi, padahal baru sembuh ini. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Hendrik Roin. Wah, kisah-kisah dari Mas Hendrik selalu menarik untuk disimak teman-teman ya, horornya dark banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lido Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Timur. Warung makan Bo Karmi. Warung makan Bo Karmi terletak tak jauh dari pasar tradisional di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Setiap hari, warung itu selalu ramai didatangi oleh para pembeli dari yang makan di tempat sampai yang dibawa pulang. Warung makan Bo Karmi laris bukan hanya karena harganya yang murah, tetapi juga karena masakan yang enak, membuat siapa saja yang pernah makan di warung itu pasti akan datang kembali lagi dan lagi. Marni, seorang ibu rumah tangga yang terpaksa harus mencari kerja pasca suaminya dipecat dari pekerjaannya. Meskipun suami Marni masih bekerja serabutan, tetap saja itu tak cukup untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Setelah mendengar ada lowongan pekerjaan di warung Bo Karmi, Marni pun segera meluncur dengan sepedanya sebab hanya kendaraan itulah yang dimiliki oleh keluarga mereka. Sesampainya di warung, Marni segera menemui Bo Karmi. "Permisi, Bo, katanya di sini lagi butuh orang ya?" tanya Marni tanpa berbasa-basi lagi. "Iya," jawab Bo Karmi ketus. "Saya mau melamar pekerjaan di sini, Bo. Boleh?" tanya Marna lagi. "Boleh," jawab Bo Karmi singkat tanpa sedikit pun menoleh ke arah Marni. "Jadi aku diterima, Bo?" terlihat Marni begitu berharap. "Ya." "Kapan saya mulai bekerja, Bo?" tanya Marni antusias. Marni kini sudah mulai berani menebak-nebak Bo Karmi pasti akan menjawab secara singkat lagi, pikir Marni saat itu. "Habis asar, kamu kesini lagi, bantu menyiapkan bahan-bahan. Sebelum maghrib kamu boleh pulang. Dan kembali lagi ke sini jam 3 pagi. Pungkas Bo Karmi, tebakan Marni salah. "Makasih, Mbok, tapi aku nunggu di sini aja deh, Mbok," sahut Marni tersenyum. "Yowes, tunggu aja di sana," seru Bo Karmi. Bo Karmi menunjuk ke arah bala yang ada di samping warungnya. Marni pun mengangguk meninggalkan Bo Karmi yang masih berdiri di depan warung. Marni melihat warung Bo Karmi yang begitu laris membuatnya sangat kagum. Di usia senjanya, Bo Karmi masih bersemangat mencari rezeki. Marni pun berniat untuk mencari ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari warung Bo Karmi itu, sebagai bekal nanti kalau sudah mampu buka usaha sendiri. Marni terus memandangi warung Bo Karmi yang sibuk. Tak enak rasanya di saat warung Bo Karmi sedang sibuk, dia hanya duduk-duduk saja. Marni pun berinisiatif ikut membantu, meskipun sebenarnya belum waktunya ia bekerja. Ada yang bisa saya bantu, Mbok?" tanya Marni. "Duduk saja di sana," teriak Bo Karmi. Marni pun kembali menuju balai. Ia duduk sampai waktu kerjanya tiba. Marni pun merasa bosan. Tanpa terasa, Marni pun tertidur dengan sangat pulas di balai itu. Waktu pun berlalu. Warung Bo Karmi sudah tutup beberapa menit yang lalu. Marni pun dibangunkan oleh Bo Karmi lalu diminta ikut ke rumahnya. Setelah diberitahu apa-apa saja tugasnya, Marni pun melakukan pekerjaan pertamanya. "Kalau nanti ada yang tidak paham, tanya saja sama si Yanti," kata Bo Karmi. "Ya, Mbok."
Yanti dan Marni langsung mengerjakan tugasnya. Selama beberapa menit mereka sama sekali tidak saling bicara. "Masakan di warung ini enak banget ya Mbak," ucap Marni membuka percakapan. "Terus?" tanya Yanti. Sebenarnya yang masak siapa ya Mbak?" tanya Marni penasaran. "Jangankan kamu, Mbak Aceh yang udah kerja di sini bertahun-tahun belum pernah lihat," jawab Yanti. Marni pun bingung. Bagaimana bisa orang yang sudah bekerja bertahun-tahun di warung itu tidak pernah tahu siapa yang memasaknya? "Udah, jangan pikiran macam-macam. Fokus kerja aja," Yanti mencoba mengingatkan. Iya Mbak," ucap Marni. Yanti dan Marni pun kembali fokus pada tugasnya, memotong sayuran dan juga tugas lainnya, melupakan sejenak obrolan tadi. "Tapi beneran Mbak Yanti tidak pernah lihat?" tanya Marni lagi. Marni ternyata masih penasaran. Yanti pun melepaskan pisau dari genggamannya lalu menatap Marni dengan kesal. "Bisa nggak? Jangan bahas masalah ini lagi," sewot Yanti. Marni menunduk. Ia merasa tidak enak hati. Lalu Marni mengangguk tanda mengerti. Yanti yang melihat mimik wajah Marni pun merasa menyesal karena sedikit kasar padanya. "Maaf, tapi kita tidak boleh membahas ini di sini," bisik Mbak Yanti. Tiba-tiba saja dari arah belakang Bokarmi muncul dengan muka masam. Bokarmi sekarang berkacak pinggang. "Pasti belum selesai. Ngobrol aja terus," sewot Bokarmi. Deg, jantung Yanti terasa hampir copot. Tentu saja ia berpikir Bokarmi mendengar percakapan mereka tadi. Maaf Bo," ucap Yanti terbata. Bokarmi justru menatap Marni dengan tatapan tajam dan menusuk, seakan-akan mengetahui apa yang dibicarakan tadi. Marni tidak berani membalas tatapan Bokarmi. Setelahnya tidak ada lagi obrolan di antara mereka. Sepanjang tugas itu mereka benar-benar mengunci mulut rapat-rapat hingga tak terasa gelap pun mulai merayap dan pekerjaan mereka selesai. Warung makan Bokarmi biasanya buka dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore. Setelah warung tutup, mereka tidak langsung pulang tetapi menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak malam hari nanti. Sebelum maghrib tiba, mereka baru boleh pulang. "Ini hari pertama kamu kerja, Dok. Ingat, jangan terlambat besok," seru Bokarmi mengingatkan. Iya Mbok," jawab Marni sembari mengangguk. Mereka pun pulang bersama. Marni berjalan sembari menuntun sepedanya, sementara Yanti berjalan sembari menenteng kantong kresek pemberian Bokarmi. Mbak paham kenapa tadi kamu nanya seperti itu," ucap Mbak Yanti. "Karena tidak mungkin kan Bokarmi sendirian menyiapkan masakan sebanyak itu?" "Apa dibantu seseorang?" tanya Marni. "Itu yang aku sendiri nggak tahu." "Aneh, apa orang itu pulang sebelum Mbak datang ya?" tanya Marni lagi. "Ya mungkin saja." Di pertigaan jalan mereka pun menghentikan langkah karena jalan pulang mereka berbeda arah. "Nih buat kamu aja," kata Mbak Yanti sembari menyodorkan kantong kresek itu. "Loh, ini kan pemberian dari Mbok Karmi untuk Mbak Yanti, bukan untuk aku," ucap Marni. "Ya memang, tapi mungkin kamu lebih membutuhkan." Ini apa sih Mbak?" tanya Marni. "Ya makanan lah." Makasih." Yanti tersenyum. Mereka pun berpisah pulang ke rumah masing-masing. Malam pun tiba. Kini Marni sudah berada di rumahnya, bercengkrama dengan anak dan suaminya sebelum beristirahat. "Gimana? Enak gak makanannya?" tanya Marni. "Enak Bu, besok bawa lagi ya," ucap bocah itu. "Iya, Ibu janji akan bawa makanan lagi. Sudah sana tidur, udah malam." "Ya Bu." Bocah itu berlari kegirangan masuk ke dalam kamar. Marni dan suaminya pun masuk ke dalam kamar juga. "Nanti aku berangkat jam 3 pagi ya Mas, jadi aku ndak sempat buatin sarapan dan beres-beres rumah," ucap Marni yang sekarang sudah diranjang bersama suaminya. "Ya, nanti urusan rumah biar Mas aja yang urus," saut suaminya. "Makasih ya Mas." "Ya, sama-sama. Maaf ya kalau sudah membuat kamu harus bekerja," ucap suami Marni lirih. "Udahlah Mas, jangan dibahas lagi." Marni yang sedang senang pun kini mulai merasa kesal. "Jangan lupa sholat subuh ya Dek," ucap suaminya. "Duh, sepertinya tidak bisa deh Mas. Mulai jam 4 kan udah di warung dan pasti sibuk." "Dek, sesulit dan sesibuk apapun kehidupan kita, jangan sampai kamu lupa dengan kewajiban kita Dek." Udah Mas, ngantuk," seru Marni. Marni selalu kesal jika suaminya itu menasihatinya karena dalam pikiran Marni, suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah suami yang gagal, jadi tidak berhak berkuasa
Dalam keluarga, pikiran Marni memang selalu diukur dengan uang dan uang. Mereka pun tertidur dengan pulas. Suara azan subuh mulai terdengar di suatu jarak saat Marni mengayuh sepedanya dengan kencang menembus jalanan pasar yang ramai. Hari pertamanya bekerja harus ia lalui dengan keterlambatan. Marni sampai di warung, lalu memarkir sepedanya di samping warung. Jantung Marni berdetak kencang. Ia sudah siap menerima segala ocehan dari Mbok Karmi. Sepertinya kamu itu lebih cocok menjadi bos, sindir Mbok Karmi. Marni berlalu begitu saja, melewati Mbok Karmi yang sedang berdiri di depan warung. Marni segera membantu Yanti yang sedari tadi sangat sibuk dan keteteran. Marni, gumam Mbak Yanti sembari menggeleng. Maaf Mbak, suamiku ndak bangunin aku, ucap Marni dengan nada menyesal. Udah biasa bangun pagi ya? Tanya Yanti. Enggak aku Mbak, aku biasa bangun sebelum subuh. Marni mencoba membela diri. Ayo, ngobrol aja terus, sewot Mbok Karmi. Warung sangat ramai, sama sibuknya seperti jalanan pasar yang sesak oleh orang-orang berlalu lalang dan juga kendaraan yang lewat. Aktivitas di pasar ini sudah hidup sejak pagi-pagi buta. Makanan saya mana? Tanya pelanggan yang duduk di salah satu meja. Iya sebentar, seru Mbak Yanti. Cepat, antar ini. Yanti menyuruh Marni. Marni pun segera membawakan pesanan pelanggan dengan langkah yang gesit. Begitu, pelanggan yang datang didominasi oleh kuli-kuli panggul pasar. Beberapa lainnya adalah para pedagang pasar. Marni, ini bawa ke sana. Perintah Mbak Yanti lagi sembari menunjuk tempat di mana pemesan duduk. Iya Mbak, jawab Marni dengan langkah yang lebih gesit. Mbak, nambah, teriak salah satu pedagang pasar. Makanan di warung itu memang terkenal sangat enak, jadi tidak heran kalau orang-orang di sana sangat menyukainya. Iya Mas, tunggu sebentar ya, ucap Yanti lembut. Baru sejam bekerja, Marni terlihat sudah ngos-ngosan. Ia terlihat masih kaget dengan pekerjaan barunya itu. Meski selama ini Marni belum pernah bekerja sekalipun, dia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang rutinitasnya hanya mengurus rumah, anak, dan suami saja. Wajar kalau kamu belum terbiasa, nanti juga kamu akan terbiasa Marni, ucap Mbak Yanti. Tenang aja Mbak, aku di rumah kan juga kerja, jawab Marni. Barulah setelah jam 9 pagi, keramaian di warung itu perlahan-lahan mulai berkurang. Marni baru bisa melangkah dengan santai, tidak terburu-buru saat subuh tadi. Sama seperti hari-hari sebelumnya, Mbok Karmi hanya memantau saja. Ia tidak membantu sama sekali. Betapapun ramai warung itu, dia akan tetap berdiri di depan warung sembari memperhatikan saja. Waktu pun berlalu, senja mulai nampak di ufuk barat. Marni dan Yanti pulang berjalan kaki. Sepeda yang tadi Marni bawa terpaksa ia tuntun lagi sebab tidak enak rasanya jika Marni harus meninggalkan Yanti jalan sendirian. Awas, besok pagi jangan terlambat lagi, ucap Yanti sembari tersenyum. Mbak, tadi malam aku mimpi buruk deh, kata Marni. Mimpi buruk? Mimpi apa? Tanya Mbak Yanti terkejut. Ada segerombolan makhluk-makhluk menyeramkan yang datang membawa makanan. Memang aneh sih, jelas Marni. Seketika Yanti menghentikan langkahnya, tatapannya kosong. Yanti kembali teringat dengan mimpinya ia ketika pertama kali bekerja di warung Mbok Karmi bertahun-tahun yang lalu. Mimpinya sama persis. Mbak, kenapa Mbak? Tanya Marni. Mbak Yanti pun menggeleng di pertigaan jalan. Mereka pun kembali berpisah. Rumah Mbok Karmi berada tepat di belakang warungnya sendiri. Di rumah Mbok Karmi, segala makanan itu dimasak. Mbok Karmi adalah seorang janda tua yang hidup seorang diri dari 2 kali pernikahannya. Mbok Karmi sama sekali tidak mempunyai anak. Rumah Mbok Karmi tidaklah terlalu besar, hanya terdiri dari 2 kamar dan dapur yang bersebelahan dengan kamar mandi. Bahkan warung Mbok Karmi sendiri jauh lebih besar daripada rumahnya. Mbok Karmi duduk di kursi ruang tamu, wajahnya murung. Kesuksesannya membangun warung makan itu sama sekali tidak membuatnya bahagia, tidak sedikit pun. Malam itu, aroma bangkai bercampur dengan wangi bunga-bunga tercium pekat di udara. Angin lembut yang tak wajar mulai mengusap tengkuknya. Mbok Karmi sama sekali tidak merebang. Dia hanya sudah bosan dengan segala rutinitas hidupnya. Seandainya ada pilihan,
Dia hanya ingin mati secepat mungkin. Satu persatu, makhluk-makhluk menyeramkan mulai menampakkan diri di depan Bokarmi. Tak ada keterkejutan sama sekali di wajah wanita tua itu, seakan semua yang dilihatnya itu hanyalah hal yang biasa. Tiga makhluk menyeramkan itu menatapnya, namun Bokarmi mengabaikan mereka begitu saja. Makhluk-makhluk itu berjalan pincang menuju dapur, lalu diikuti oleh Bokarmi di belakang mereka. Malam itu, mereka sangat sibuk bekerja di dapur. Bokarmi sama sekali tidak membantu, dia hanya berdiri memantau saja tanpa melakukan apapun. Makhluk-makhluk terkutuk itu tak ada satupun yang sempurna. Ada yang hanya memiliki satu tangan, ada yang hanya memiliki satu kaki, ada yang hanya memiliki satu mata, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki kepala. Namun ada satu persamaan di antara mereka. Tubuh mereka penuh luka, darah dan nanah senantiasa menetes dari luka-luka di tubuhnya yang terkadang jatuh begitu saja masuk ke dalam masakan yang sedang dimasak. Kilas balik, 10 tahun yang lalu, Bokarmi tidak lebih hanyalah seorang pedagang keliling yang menjajakan gorengan dengan bakul anyaman bambu dari satu desa ke desa lainnya. Keuntungan yang dapat sama sekali tidak besar, hanya 15.000 sampai 20.000 saja, itu pun kalau dagangannya habis. Namun dagangan Bokarmi seringkali tidak habis, dan itu tentu saja membuatnya merugi. Dagangan yang tidak habis biasanya Bokarmi bagikan kepada siapa saja, pada orang-orang yang ditemuinya di jalan. Pada suatu ketika, dagangan Bokarmi kembali tidak habis. Dia hanya berhasil mendapatkan satu orang pembeli di hari itu. Hati Bokarmi pun menangis pilu sepanjang perjalanan pulang. "Pak, ini gorengan gratis," ucap Bokarmi saat menjumpai pria tua yang sedang duduk di bawah pohon. "Tidak habis lagi ya?" tanya pria tua itu. "Loh, kok Bapak tahu?" tanya Bokarmi heran. "Menebak saja." Bokarmi masih berdiri sembari berpikir bagaimana bisa pria tua itu tahu tentang kondisinya. Pikirnya saat itu, "Kalau ingin daganganmu laris, datanglah ke rumahku di ujung sana dekat jembatan." Pria tua itu menunjuk. "Iya Pak, terima kasih." Bokarmi pun kembali melanjutkan perjalanan pulang, menepis segala pertanyaan di kepalanya. Selama berhari-hari setelah bertemu dengan pria tua itu, dagangan Bokarmi tidak terjual sama sekali. Bokarmi sedih. Di sela-sela kesedihannya, tiba-tiba saja dia teringat akan pria tua yang ditemuinya tempo hari. Bokarmi pun berjalan menuju rumah pria tua itu. Bokarmi berdiri kagum di depan rumah yang besar dan megah. Ia sempat ingin membatalkan rencana bertamunya. Bagaimanapun juga, ia merasa tidak pantas menginjakan kaki di rumah itu. Namun, ketika Bokarmi ingin meninggalkan tempat itu, pemilik rumah itu keluar dan memanggilnya. Bokarmi lalu mendekat dengan malu-malu. Ia kembali memikirkan tindakan bodoh tempo hari ketika ia memberikan gorengan tak laku pada pria tua kaya raya itu. Maaf Pak, soal kemarin," ucap Bokarmi. "Kamu mengira kalau aku orang miskin kan?" tanya pria tua itu. Bokarmi mengangguk lalu berjalan mengikuti di belakang pria tua itu. "Ayo, silakan masuk," ucap sang pemilik rumah. Yang terlihat di luar ternyata tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang ada di dalam. Banyak perabot rumah yang baru pertama kali Bokarmi lihat. Tanpa sadar, Bokarmi mengabaikan pemilik rumah saking kagumnya. "Mbak, Mbak," panggil pemilik rumah itu beberapa kali. Iya Pak, maaf," jawab Bokarmi merasa malu. Pria tua itu tersenyum. "Tidak apa-apa," sautnya. "Bapak tinggal di sini sendirian?" tanya Bokarmi penasaran. "Apa yang kamu lihat tidak sepenuhnya benar," ucap pria tua itu. Jawaban pria tua itu membuat Bokarmi bingung. Sedikit pun Bokarmi tidak mengerti apa maksudnya. "Buatlah perjanjian denganku, nanti kamu aku bantu," kata pria tua itu memberikan tawaran. Pemilik rumah menjelaskan apa-apa yang ada dalam perjanjian itu, termasuk hal yang bersifat gaib. Bokarmi pun setuju tanpa berpikir apa-apa lagi, termasuk konsekuensinya yang bakal ia tanggung di masa depan.
Saya pamit ya Pak. Mbok Karmi pun lalu keluar dari rumah itu tiba-tiba saja. Ketika dia baru keluar dari rumah megah itu terdengar suara orang memanggil dari kejauhan. Mbak, panggil seorang warga. Ya, ada apa ya? Tanya Mbok Karmi. Mbaknya habis apa? Tanya warga itu. Silaturahmi, jawab Mbok Karmi singkat. Silaturahmi, sama siapa? Tanya warga itu lagi. Sama pemilik rumah. Loh, rumah ini sudah kosong loh selama puluhan tahun. Coba lihat lagi Mbak, kata warga itu. Betapa terkejutnya Mbok Karmi saat mengetahui bahwa rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Rumah yang tadi terlihat megah kini kembali ke wujud aslinya, kotor dan terbengkalai. Bahkan semak-semak tumbuh dengan liar mengepung rumah itu. Loh, bagaimana caranya tadi aku lewat ya? Gumam Mbok Karmi. Kembali lagi ke masa kini, Marni bangun dengan perasaan senang. Pagi ini ia sama sekali tidak bangun terlambat. Sepanjang perjalanan ia menggoes sepedanya. Marni sesekali bersenandung. Udara pagi ini terasa lebih dingin sekaligus menyegarkan. Aku datang, gak terlambat kan? Pekik Marni dengan riang. Yanti mengabaikan Marni. Sikap Yanti tidak seperti biasanya. Wajahnya terlihat murung. Kenapa Mbak? Tanya Marni. Udah tahu, Mbak tiba-tiba aja merasa sedih dan takut kehilangan. Gak tahu karena apa, jawab Yanti. Mbak ini deh, ada-ada aja. Marni terkekeh. Orang-orang pasar belum ada yang datang. Yanti dan Marni kini sibuk merapikan dan membersihkan warung sebelum para pembeli itu datang. Iya Mbak, sejak jam berapa ya masakan-masakan sini dibawa ke warung Mbak? Tanya Marni. Udah tahu, jawab Yanti datar. Lah, biasanya jam berapa? Marni merasa heran. Bukan Mbak yang melakukan Marni. Ketika Mbak datang semuanya sudah ada di sini. Jelas Yanti. Loh, terus Mbak selama ini gak pernah bantu membawa masakan ini ke sini. Marni semakin merasa heran. Sepagi apapun Mbak datang, masakan ini sudah selalu lebih dulu di sini. Jawab Yanti. Satu persatu para pembeli pun datang. Pekerjaan Yanti dan Marni pun langsung sibuk sekali. Selama berjam-jam mereka hilir mudik, mengantarkan makanan tanpa istirahat. Semua kesibukan berkurang ketika matahari sudah mulai terik. Yanti dan Marni pun mulai bisa sedikit berleha-leha. Pengunjung warung bisa dihitung dengan jari saja. Di jam itu pula lah mereka baru boleh makan. Tiba-tiba saja brak, terdengar suara benturan keras. Sepeda motor terlihat terlindas oleh truk. Darah mengucur deras di atas aspal. Terlihat seorang pria merangkak keluar dari kolong truk dengan dibantu oleh warga. Mas Pras, gumam Yanti. Itu di bawah masih ada orang, teriak salah satu kuli panggul. Perempuan, teriak lainnya. Apa itu Sari ya? Gumam Yanti lagi. Dengan langkah tertati, Mbok Karmi berjalan mendekati lokasi kejadian yang tepat di depan warung makannya itu. Ya ampun Sari, ucap Mbok Karmi bergetar. Yanti yang mendengar bahwa korban lainnya itu adalah Sari langsung lemas. Sari adalah sahabat yang sudah dianggapnya seperti adiknya sendiri. Baru beberapa hari yang lalu Sari mengatakan berhenti dari warung Mbok Karmi karena ingin menikah. Kini sebelum pernikahan itu terjadi, Sari mengalami kecelakaan tepat di depan tempatnya bekerja dulu. Orang-orang berusaha mengeluarkan tubuh Sari dari kolong truk. Darah masih mengalir dengan deras, beberapa tulang remuk. Meninggal, seru seorang kuli panggul. Tiba-tiba saja Mbak Yanti merasakan pusing. Matanya berkunang-kunang. Yanti ambruk, tak sadarkan diri lagi. Mbak Yanti, bangun Mbak, seru Marni sembari menggoyang-goyangkan tubuh Yanti. Tutup saja warungnya, perintah Mbok Karmi pada Marni. Setelah membaringkan Yanti, Marni pun segera menutup warung. Jenazah Sari akan dimakamkan di hari itu juga. Sementara calon suaminya langsung dibawa ke rumah sakit. Mbok Karmi meminta izin pada kedua orang tua Sari agar diperbolehkan ikut memandikan jenazah gadis yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri itu. Maafkan Simpo Yando, ucap Mbok Karmi lirih. Sesekali ia sesenggukan. Prosesi pemandian jenazah pun selesai. Jenazah Sari dibopong ke ruang tamu untuk dikafani. Suara tangis terdengar saling bersahutan. Kebahagiaan seketika menghilang, tergantikan dengan kesedihan yang datang.
Di atas meja ruang tamu terlihat tumpukan undangan pernikahan yang sama sekali belum disebarkan. Segala rencana dan jadwal batal. Atas peristiwa tragis, Mbok Karmi merasa sangat menyesal. Bagaimanapun juga ini adalah karena salahnya. Malam itu, Mbok Karmi melangkah pulang dengan langkah gontai. Selain rasa sesal yang begitu besar, Mbok Karmi pun juga merasa takut. Pekerjaannya yang lain suatu hari nanti pasti akan berhenti juga. Dengan cara apa? Dia harus mencegahnya. Sama seperti Sari, Yanti juga sudah Mbok Karmi anggap seperti anaknya sendiri. Kenapa? Kenapa harus ada yang mati lagi? Gumam Mbok Karmi saat sudah sampai di rumahnya. Berhenti bekerja sama seperti berkhianat, dan itu melanggar perjanjian, jawab suara tanpa rupa. Tapi bukan mereka yang membuat perjanjian, teriak Mbok Karmi. Sama saja Karmi, suara itu menggema di setiap sudut rumah. Malam semakin larut, Mbok Karmi masih duduk di ruang tamunya. Batinnya sedang tidak baik-baik saja. Segala perasaan bercampur aduk berkecamuk dalam pikirannya. Tiba-tiba saja aroma busuk bercampur bunga khas kuburan tercium di udara. Mbok Karmi sudah paham betul bahwa makhluk-makhluk itu akan segera muncul di hadapannya. Untuk apa kalian datang? Tanya Mbok Karmi. Seperti biasa, kami datang untuk memasak, jawab salah satu makhluk itu sembari menyeringai. Hari ini warung makanku tutup, pekik Mbok Karmi. Makhluk-makhluk itu seketika marah. Wajahnya yang hitam bagai jelaga kini berubah menjadi merah, sama seperti matanya yang berwarna merah darah. Jangan pernah bermain-main dengan kami, teriak makhluk itu. Sosok itu tiba-tiba sudah berada di hadapan Mbok Karmi, mencekiknya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Kaki Mbok Karmi menendang ke udara, hampir gak bisa nafas. Kemudian tubuh Mbok Karmi dijatuhkan ke lantai. Baik Tuhan, Mbok Karmi terengah-engah. Makhluk-makhluk itu meninggalkan Mbok Karmi dan langsung berjalan menuju dapur. Mbok Karmi datang ke rumah Marni diantar oleh seorang ojek pangkalan yang biasanya mangkal di pasar. Tunggu di sini sebentar, ucap Mbok Karmi seraya turun dari motor. Siap Mbok, jawab si tukang ojek. Rumah Marni sangat sederhana. Mbok Karmi kini telah sadar membawa orang baru dalam bahaya. Mbok Karmi menghela nafas panjang. Ia juga kini berpikir bahwa ia harus menyelamatkan Marni. Permisi, seru Mbok Karmi sembari mengetuk pintu. Mbok Karmi, ucap Marni. Mbok Karmi tersenyum, menatap lekat-lekat bocah di samping Marni. Ayo cepet salim sama si Mbok. Gadis kecil itu langsung menarik tangan Mbok Karmi, lalu menciumnya. Anak pinter, siapa namamu? Tanya Mbok Karmi. Siti, jawab anak kecil itu. Kenapa kamu belum tidur, Dok? Tanya Mbok Karmi pada bocah itu. Tidak biasanya, Mbok, disuruh tidur susah banget, jawab Marni. Oh begitu, suami kamu mana? Tanya Mbok Karmi. Sudah tidur Mbok, dari tadi sore. Oh, terlihat Mbok Karmi agak canggung. Mbok Karmi ada apa ya malam-malam kok datang ke sini? Tanya Marni. Ayo, kita bekerja seperti biasa, ajak Mbok Karmi. Loh, katanya hari ini warung tutup Mbok. Tanya Marni lagi. Udah jadi tutup. Baik, Mbak Yantinya udah tahu Mbok. Tanya Marni lagi. Sudah biarkan dia istirahat, jawab Mbok Karmi sedih. Iya Mbok, nanti aku ke warung. Jangan khawatir, nanti kamu si Mbok kasih lebih bayarannya, ucap Mbok Karmi. Makasih Mbok. Mbok Karmi pun berpamitan pulang. Hari ini warung makan Mbok Karmi tiba-tiba saja lebih laris dari hari-hari sebelumnya, hampir 3 kali lipat. Marni yang bekerja seorang diri pun sangat kewalahan. Namun ada yang Marni tidak mengerti. Hari ini kebanyakan yang datang tidaklah Marni kenal. Mas, dari mana ya? Tanya Marni di sela-sela kesibukannya. Dari sana, jawab orang itu sembari menunjuk. Sepertinya aku baru lihat si Mas deh. Meskipun aku tidak kenal semua orang sih, tapi setidaknya aku pernah lihat. Ya meski orang itu tinggal di desa tetangga, jelas Marni. Para pembeli yang baru datang di warung makan Bodarmi makan dengan sangat rakus, bahkan melebihi makannya para kuli panggul pasar. Mereka beberapa kali menambah, membuat makanan di warung itu habis lebih cepat dari biasanya. Sebelum zuhur, warung Mbok Karmi sudah tutup. Habis ini, siapkan bahan-bahan.
Setelah itu kamu boleh pulang, perintah Mbok Karmi. Marni melihat Mbok Karmi masih sangat sedih, dan itu menurutnya wajar. Namun ada pertanyaan di kepalanya yang membuatnya bingung. Kenapa warung tetap buka meski sedang berduka? Kenapa tiba-tiba juga hari ini warung sangat laris? Pikir Marni saat itu. Marni pulang ke rumah dengan perasaan bahagia. Meskipun tubuhnya terasa remuk karena bekerja seorang diri, melihat bayarannya lebih banyak, sudah cukup menjadi obat dari segala lelahnya. Mas, lihat deh, sapa Marni sembari memamerkan uang di tangannya. Loh, banyak banget. Dari mana? Tanya Badrun. Ya dari mana lagi kalau bukan dari hasil kerja kerasku di warung Mbok Karmi, jawab Marni ketus. Ya kok tumben banyak sekali? Tanya Badrun. Hari ini warung sangat ramai dan Mbak Yanti tidak masuk, jadi aku kerja sendirian. Ya wajar dong kalau aku dibayar segini banyak, jawab Marni bangga. Aku mau mandi, siapin air panas dong, perintah Marni. Mau tak mau, Badrun pun menjalankan perintah Marni karena bagaimanapun juga saat ini Marni adalah tulang punggung keluarga. Meski Badrun merasa kesal, ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu Yanti datang menemui Mbok Karmi dengan wajah murung, membuat Mbok Karmi merasa serba salah. "Mbok, aku mau berhenti," seru Yanti tanpa basa-basi. "Ada apa, Dok? Kok tiba-tiba?" tanya Mbok Karmi. "Gak apa-apa, Mbok," jawab Yanti sembari menunduk. "Apa gajinya kurang? Mbok tambahin ya." Mbok Karmi tentu saja tidak mau Yanti dalam bahaya. "Tidak, Mbok, aku mau berhenti aja." Jangan ya, Dok. Kamu mau gaji berapa? Cepat katakan." Mbok Karmi berpikir hanya dengan itulah ia bisa menyelamatkan nyawa Yanti. "Aku pamit, Mbok. Makasih." Yanti berdiri dan keluar dari rumah Mbok Karmi. "Yanti, tolong jangan berhenti." Mbok Karmi tiba-tiba saja berlutut di hadapan Yanti. Hal itu membuat kecurigaan Yanti semakin besar. "Sari itu, Mbok, sudah seperti adikku sendiri, Mbok. Aku masih ingat betul ketika dia bercerita ingin menikah. Dia meminta izin karena mendahuluiku. Aku juga masih ingat betul wajah bahagianya itu." Yanti menangis terseduh-seduh. "Maafkan Simpo." "Aku juga membayangkan ada anak kecil yang kelak memanggilku tante. Saat itu Sari langsung memelukku dan dia berjanji akan segera punya anak. Tapi semua hancur." "Apa salah Sari, Mbok?" tanya Yanti sembari menahan isak tangisnya. Yanti segera meninggalkan rumah Mbok Karmi sebab Yanti tidak mau lagi berurusan dengan warung terkutuk itu. Setelah merenung beberapa saat di rumahnya, akhirnya Mbok Karmi memutuskan untuk datang ke rumah Yanti. Mbok Karmi akan mengatakan sejujurnya kepada Yanti. Mbok Karmi datang ke rumah Yanti dengan diantarkan oleh ojek pangkalan. "Mbok akan jujur, kematian Sari memang ada kaitannya dengan Simpo," ucap Mbok Karmi dengan nada sedih. "Maksudnya apa, Mbok?" tanya Yanti memastikan. "Karena dia berhenti bekerja, makanya dia menjadi korban," jelas Mbok Karmi. Mbok jahat?" tanya Yanti dengan nada marah. "Bukan Simpo yang melakukannya." "Terus siapa?" tanya Yanti lagi. "Makhluk-makhluk itu." "Makhluk-makhluk yang membantu Mbok masak?" Yanti kembali memastikan. "Iya." Mbok Karmi pun menceritakan duduk perkaranya sedari awal sedetail mungkin yang membuat Yanti akhirnya mengerti dengan posisi Mbok Karmi. "Mbok berjanji akan mencari cara untuk menyelamatkan kalian," ucap Mbok Karmi. Kalian siapa? Sari kan sudah meninggal gara-gara Simbo," seru Yanti masih sedikit emosi. "Tapi kamu dan Marni harus Simbo selamatkan, Dok," lanjut Mbok Marni. "Sebaiknya Mbok pulang. Aku mau istirahat dulu," ucap Yanti tanpa ekspresi. "Kembalilah bekerja, Dok. Demi kamu sendiri," pinta Mbok Marni. "Nanti aku pikirkan lagi." Mbok Karmi pun pamit pulang, meninggalkan Yanti yang diliputi banyak pertanyaan di kepalanya. Pagi-pagi sekali, ketika Marni sedang sibuk beberes di warung Mbok Karmi, sementara Mbok Karmi menatap jalanan yang mulai ramai dengan tatapan kosong. "Mbok, apa benar Mbak Yanti mau berhenti bekerja di sini?" tanya Marni. "Apa kamu mau berhenti juga?" tanya Mbok Karmi balik. "Enggak kok, Mbok. Tapi kan..." Marni merasa tidak enak untuk melanjutkan perkataannya. "Tapi apa?" desak Mbok Karmi. "Kalau aku kerja sendirian di sini, ya pasti keteteran dong, Mbok. Tempo hari aja Mbak Yanti yang sudah terbiasa kerja di sini masih keteteran waktu kerja sendirian," jelas Marni.
Pokoknya Mbok tidak mau lagi mencari orang untuk kerja di sini, jawab Mbok Karmi. Baik nih Mbok, Marni terlihat murung. Kamu jangan khawatir, gaji kamu akan Simbok naikkan 3 kali lipat, ucap Mbok Karmi. Yang bener Mbok, tanya Marni antusias. Ya, Marni terlihat begitu sumringah. Hari ini Marni bekerja dengan penuh semangat, lebih rajin dari hari-hari sebelumnya dengan gaji yang lebih besar. Marni melupakan segala lelahnya. Mbok Karmi tentu saja tidak mau lagi ada orang baru yang terjerat dengan lingkaran setan ini, terjebak dalam perjanjian yang sama sekali tidak mereka tahu. Kini dalam pikiran Mbok Karmi hanya tentang bagaimana cara menyelamatkan Yanti dan Marni saja. Waktu pun berlalu begitu cepat. Menjelang maghrib, Marni pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Yanti memilih untuk kembali bekerja lagi. Siang itu, warung sudah terlihat lengang. Para kuli panggul pasar sudah sibuk dengan pekerjaannya. Kini tinggal warga biasa yang makan di warung makan Mbok Karmi. Padahal aku mau digaji 3 kali lipat loh Mbak, ucap Marni menggerutu. Karena kamu kerja sendirian, tanya Mbak Yanti. Iya. Jadi kamu gak suka kalau Mbak kerja di sini lagi, tanya Yanti sembari tersenyum. Ya bukan gitu loh Mbak, aku mah justru seneng kalau Mbak kerja lagi. Tiba-tiba 2 orang pemuda masuk ke dalam warung. Ada yang tidak beres, gumam seorang ustadz muda yang baru pulang dari pesantren. Apa? Tanya Darsono temannya. Entahlah, jawab Ustadz Bisri. Aneh. Mbak, saya pesan ya, seru Ustadz Bisri. Mau pesan apa Mas? Tanya Marni sembari mendekat. Di sini makanan yang paling enaknya apa? Tanya Ustadz Bisri. Semuanya enak kok, jawab Marni. Oke, 2 porsi ya Mas? Ya, 2 porsi. Marni pun segera mengambilkan pesanannya, lalu menghidangkannya di atas meja. Lalu Marni kembali ke tempatnya hingga tiba-tiba saja terjadi sesuatu. Prang! Terdengar suara piring pecah dari salah satu meja pelanggan. Makanan apa ini? Tanya Darsono begitu terkejut. Terdengar suara orang mual dari meja sebelahnya. Bau busuk membuat para pelanggan lain mual. Yanti yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis terseduh-seduh. Yanti tiba-tiba sangat ketakutan. Kenapa Mbak? Tanya Marni. Yanti menggeleng sembari menangis. Marni segera berlari menuju meja pelanggan. Begitu terkejutnya Marni ketika ia mendapati cacing-cacing muncul dari piring yang berisi makanan itu. Ada apa ini? Tanya Mbok Karmi kepada Yanti. Yanti tidak menjawab. Dia hanya menangis terisak-isak sejak tadi. Yanti pun semakin ketakutan. Mbok Karmi segera maju menuju meja pelanggan. Kamu siapa? Tanya Mbok Karmi. Jangan mengacau di warung milikku, teriaknya. Mata orang-orang tentu saja jadi tertuju pada ustadz muda itu karena selama bertahun-tahun makan di warung itu sama sekali tidak ada kejadian yang aneh seperti ini. Mas, tujuan kamu datang ke sini apa? Tanya kuli pasar yang baru masuk ke warung itu dengan emosi. Mbok Karmi memang terkenal baik di mata orang-orang pasar dan warga sekitar. Sudah bukan rahasia umum jika orang-orang pasar dan warga sekitar sering berhutang di warung makan Mbok Karmi dan tidak pernah sekalipun Mbok Karmi menagih hutang-hutang mereka. Mbok Karmi itu sudah seperti ibu kami sendiri loh. Jangan coba-coba punya niat jahat sama Mbok Karmi. Camkan itu, teriak warga. Ustadz Bisri pun diusir dari warung Mbok Karmi oleh orang pasar dan juga warga sekitar. Ustadz Bisri yang tidak mau ada keributan akhirnya menuruti dan segera pergi meninggalkan warung. Mas, tadi itu sebenarnya ada apa sih? Tanya Darsono sembari mengejar Ustadz Bisri. Mereka bersekutu dengan iblis, seru Ustadz Bisri. Maksudnya apa toh? Tanya Darsono tak mengerti. Setelah sudah jauh dari warung makan Mbok Karmi, Ustadz Bisri pun mulai berjalan dengan santai. Nanti kita bicarakan lagi, ucap Ustadz Bisri. Sekitar tengah malam, Ustadz Bisri kembali ke warung makan Mbok Karmi lagi. Ustadz Bisri kembali merasakan aura negatif yang jauh lebih kuat dari siang tadi. Aroma kesesatan begitu terasa di tempat itu. Seperti dugaanku, Mbok Karmi memang bersekutu dengan iblis, gumam Ustadz Bisri. Loh, iblisnya di mana Mas? Bisik Darsono. Di dapur. Di dapur Mbok Karmi ada beberapa iblis, jawab Ustadz Bisri. Loh, mereka tuh sedang apa ya Mas? Makan, tanya Darsono. Bukan, mereka yang masak. Loh,
Mereka lapar. Tanya Darsono lagi. Berisik, sewok Ustadz Bisri. Ustadz Bisri yang berdiri di seberang jalan pun mencari tempat duduk. Ustadz Bisri kini sudah duduk bersila, diikuti oleh Darsono. Sampai mau apa Thomas? Tanya Darsono. Duduk, jangan ganggu, seru Ustadz Bisri. Ustadz Bisri memejamkan mata sembari membacakan ayat-ayat suci. Makhluk-makhluk gaib di dapur Mbok Darmi mulai kebingungan. Makanan yang mereka masak tak kunjung matang. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Saat Yanti dan Marni tiba di warung makan Mbok Karmi, suasananya masih sepi, bahkan lampu warung masih mati. Mbok Karmi panggil Marni. Tumben masih tutup, gumam Yanti. Apa kita pergi ke rumah Mbok Karmi aja? Marni memberikan usul. Jangan, kita tidak boleh ke sana. Kita tunggu di sini saja, seru Yanti. Waktu terus berjalan. Orang-orang pasar sudah mulai berdatangan, namun warung makan itu tak kunjung buka. Orang-orang pasar mulai riuh, tak sabar lagi mengisi perut mereka yang mulai keroncongan. Bagaimana ini? Tumben belum buka, tanya orang pasar. Sabar ya Pak, mungkin Simbo lagi siap-siap, kata Yanti. Ini tuh gak seperti biasanya loh. Selama bertahun-tahun ini gak pernah terjadi, ujar orang pasar lainnya. Wah, ini pasti gara-gara tadi siang itu, tanya kuli panggul pasar itu. Apa Mbok Karmi sakit ya? Tanya yang lainnya. Azan subuh mulai sayup-sayup terdengar dari suatu jarak. Orang-orang pasar pun kecewa, lalu pergi membubarkan diri. Mbak, mau kemana Mbak? Tanya Marni. Ke rumah Mbok Karmi, jawab Yanti. Katanya tadi tidak boleh. Tanya Marni lagi. Sekarang boleh, soalnya kan sudah subuh. Aneh, Marni pun mengikuti Yanti di belakang. Yanti dan Marni sudah berada di depan rumah Mbok Karmi. Mbok, kenapa Mbok? Tanya Yanti khawatir. Hari ini warung udah buka, jawab Mbok Karmi datar. Iya, kenapa Mbok? Tanya Yanti. Mereka, Mbok Karmi ragu melanjutkan ucapannya. Kenapa dengan makhluk-makhluk itu Mbok? Yanti langsung menebak. Makhluk? Gumam Marni lirih. Apa kamu bisa tolong Simbo? Tanya Mbok Karmi. Loh, bukannya Simbo yang mau nolong kami? Tanya Yanti balik. Marni pun semakin tidak paham dengan obrolan mereka berdua. Maaf, ini sebenarnya ada apa sih? Tanya Marni. Jangan bicara di sini, ke rumahku saja Mbok, usul Yanti. Mbok Karmi pun mengangguk. Di rumah Yanti, Mbok Karmi pun menceritakan semuanya dari awal, termasuk perjanjian dengan iblis yang sepenuhnya bukan atas keinginan Mbok Karmi. Dari awal aku udah curiga, tapi kenapa harus aku sih yang ngalamin? Bukannya orang lain aja, anakku kan masih kecil, ucap Marni mulai panik. Marni tenang, Yanti mencoba menenangkan. Marni sama sekali tak bisa tenang. Terbayang nasibnya akan seperti Sari, terlebih lagi jika ia harus meninggalkan anak yang sangat disayanginya. Nanti besok jualan gak Mbok? Tanya Yanti. Kita tetap harus jualan, tidak boleh tidak. Toh hari ini tidak jualan itu bukan karena kesalahan kita, ucap Mbok Karmi. Aku gak mau lagi kerja di warung Mbok Karmi, pekik Marni. Kamu tidak boleh seperti itu Marni. Kita harus sama-sama lepas dari jeratan iblis ini, bujuk Yanti. Aku tidak merasa punya perjanjian sama iblis itu kok, teriak Marni. Apa kamu masih ingat dengan kecelakaan Sari? Tanya Mbok Karmi. Marni mengangguk. Tentu saja ia tidak mau nasibnya sama seperti Sari. Ya terus aku harus gimana Mbok? Tanya Marni. Kembali kerja, ucap Mbok Karmi. Sementara itu di tempat lain, Darsono terlihat sedang mengobrol di teras rumah Ustadz muda itu. Mas Ustadz, sebenarnya ada apa sih sama warung itu? Tanya Darsono. Pemilik warung itu bersekutu dengan iblis. Iya maksudnya apa? Dari kemarin itu mulu yang diomongin. Desak Darsono meminta jawaban yang lebih mudah untuk dipahaminya. Apa kamu udah paham? Tanya Ustadz Bisri. Darsono menggeleng lalu menggaruk-garuk kepalanya. Mbok Karmi itu melakukan perjanjian dengan iblis, maka warungnya sangat laris, jelas Ustadz Bisri. Lah terus? Tanya Darsono. Masih belum paham? Tanya Ustadz Bisri balik. Sedikit lagi Mas. Yang memasak makanan di warung itu adalah iblis, ucap Ustadz Bisri. Iblis? Iblis sama siluman itu sama ya Mas? Tanya Darsono. Anggap saja sama. Memangnya kenapa? Tanya Ustadz Bisri. Gak apa-apa Mas. Nanti malam kita kesana lagi nggak Mas? Tanya Darsono. Ya, sampai kebenaran itu terungkap, jawab Ustadz Bisri. Waktu menunjukkan sepertiga malam ketika Ustadz Bisri dan Darsono dipergoki oleh Yanti dan Marni di depan warung Mbok Karmi.
Mas, sedang apa? Tanya Yanti. Loh, mas-mas ini yang tempo hari makan di warung kita kan? Tanya Marni. Ya, maaf jika aku mengganggu usaha kalian. Selama itu berhubungan dengan banyak orang, dengan orang banyak, dengan umat, aku akan ikut campur. Jelas Ustadz Bisri. Loh, masnya tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan warung makan Bokarmi? Tanya Yanti penasaran. Ya, saya tahu. Mas, tolong kami mas, pinta Yanti. Ya, kami akan menolong kalian, jawab Ustadz Bisri. Tenang aja mbak, serahkan saja semuanya sama kita, sahut Darsono berlaga menjadi pahlawan. Mas, tolong selamatkan Bo kami juga, pinta Yanti lagi. Loh, bukannya dia yang membuat kalian? Ustadz Bisri merasa tidak enak untuk mengatakannya. Memang mas, tapi Mbok Karmi itu tidak sepenuhnya salah. Jelas Yanti. Oke, silakan ceritakan agar aku paham. Yanti pun lalu menceritakan semuanya sedari awal, dari yang ia ketahui sampai yang Mbok Karmi ceritakan. Setelah mendengar penjelasan dari Yanti, Ustadz Bisri dapat memahami situasinya. Ya, baiklah, aku akan berusaha lebih keras lagi. Sementara itu, di rumah Mbok Karmi, iblis-iblis itu kembali kebingungan. Makanan yang mereka masak tak kunjung matang, bahkan tungku tempat biasa mereka memasak, apinya tiba-tiba padam. Apa yang kau rencanakan? Tanya makhluk itu curiga kepada Mbok Karmi. Maksudnya apa Tuhan? Tanya Mbok Karmi tidak mengerti. Siapa yang membantumu? Teriak sosok menyeramkan itu. Sumpah Tuhan, aku tidak paham. Jangan pura-pura bodoh, teriaknya lagi. Yanti, Marni, Ustadz Bisri dan Darsono kini sudah berada di depan rumah Mbok Karmi. Pintu dan jendela rumah masih tertutup rapat. Tiba-tiba saja terdengar teriakan dari dalam rumah. Loh, itu suara Mbok Karmi, pekik Yanti. Dobrak pintunya, teriak Darsono. Ustadz Bisri pun segera mendobrak pintu itu. Tubuh Mbok Karmi terangkat. Kedua tangannya memegangi leher, nafasnya tersengal-sengal. Kedua kakinya menendang-nendang udara. Nah, itu Mbok Karmi kenapa? Tanya Marni ketakutan. Ustadz Bisri menggelengkan kepala. Hanya dirinya yang bisa melihat makhluk yang sedang mencekik Mbok Karmi itu. Lepaskan, teriak Ustadz Bisri. Makhluk tinggi besar itu menoleh. Tubuh Mbok Karmi jatuh ke lantai. Tulang Mbok Karmi terasa remuk. Terjadi pergulatan hebat antara Ustadz Bisri dan makhluk-makhluk terkutuk itu. Sementara yang lainnya hanya bisa menyaksikan Ustadz Bisri terlempar ke sana kemari tanpa bisa melihat dengan siapa sebenarnya sang Ustadz bergulat. Mas Ustadz, hati-hati, ucap Yanti penuh kekhawatiran. Yanti merasakan hal berbeda ketika melihat Ustadz Bisri. Ada perasaan di hatinya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ustadz Bisri tidak gentar. Dengan suara lantang, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci, mengusir kegelapan yang mencoba menguasai rumah Mbok Karmi. Cahaya kemasan terpancar dari tubuh Ustadz Bisri, menciptakan perisai pelindung yang membuat makhluk-makhluk itu berdesis marah. Salah satu makhluk berwujud bayangan hitam dengan mata merah menyala melesat ke arahnya. Ustadz Bisri dengan sigap menghindar sambil terus melafalkan doa-doa. Pertempuran semakin sengit. Makhluk itu menyerang dengan kekuatan yang sangat besar. Perebutan rumah berterbangan. Kaca-kaca pecah. Suara gemuruh mengguncang rumah. Namun Ustadz Bisri tidak menyerah. Dengan setiap ayat yang diucapkannya, kekuatan makhluk itu semakin melemah. Akhirnya dengan teriakan melengking, makhluk itu lenyap meninggalkan bau busuk yang menyengat. Jangan mendekat dulu, seru Ustadz Bisri kepada yang lain. Hati-hati mas, ucap Yanti lagi. Perjuangan belum berakhir. Makhluk-makhluk lain yang bersembunyi dalam kegelapan mulai menunjukkan diri. Mereka menyerang secara bersamaan, mencoba menjatuhkan pertahanan Ustadz Bisri. Dengan nafas terengah-engah, Ustadz Bisri terus melawan, menggunakan segala kekuatan yang dimilikinya. Hingga menjelang fajar, pertempuran itu mencapai puncak. Dengan satu teriakan terakhir, Ustadz Bisri berhasil mengalahkan semua makhluk terkutuk itu. Rumah kembali sunyi, hanya suara nafasnya yang terdengar. Ia bersujud syukur, berterima kasih atas perlindungannya. Mas Ustadz, panggil Yanti sembari mendekat. Semua sudah aman. Sekarang giliran kalian yang mengurus, ucap Ustadz Bisri. Kami pamit, ucap Ustadz Bisri sembari memegangi dadanya. Ustadz Bisri dan Darsono pun meninggalkan rumah Mbok Karmi. Hari itu adalah pertemuan terakhir antara Ustadz Bisri dan juga Yanti, karena sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Waktu pun berjalan dengan cepat.
Bokarmi yang dulu terlihat sehat dan bugar seketika menjadi ringkih dan sakit-sakitan. Kekuatan yang dulu bersemayam dalam tubuhnya kini telah pergi setelah makhluk-makhluk itu dikalahkan oleh Ustadz Bisri. Kini semua kebutuhan Bokarmi diurus oleh Yanti, sedangkan Mari datang sesekali saja saat ia sedang tidak sibuk dengan pekerjaan barunya. Berbulan-bulan Bokarmi merasakan sakit berkali-kali. Juga Bokarmi dirujuk ke rumah sakit, namun tak kunjung ada perubahan. Akhirnya Yanti memutuskan membawa Bokarmi pulang. Setidaknya jika Bokarmi meninggal, dia meninggal dunia di rumahnya sendiri. Dan firasat Yanti pun benar. Beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit, Bokarmi pergi diam-diam meninggalkan dunia tanpa Yanti ketahui, tanpa sepatah kata pun sebagai salam perpisahan. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Mas Hendrik Roin. Bagaimana di sini ya, apa namanya, Mbok Karmi, warung makan Mbok Karmi. Waduh. Jadi ya Mbok Karmi ya salah, tetap salah ya, tapi memang dia seperti dijebak, seolah-olah tuh seperti dijebak. Dan itulah teman-teman, apa namanya, nafsu ya kan. Sekarang kaya pun percuma tuh kayak Mbok Karmi. Dia nggak bisa, apa namanya, nggak bisa menikmati orang tiap hari dia kerja ya kan. Dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore, malamnya masak lagi terus, nggak boleh libur lagi. Itu ngeri banget yang masak, setannya ya. Aduh, ngeri pakai banget. Dan orang-orang di sekitaran pasar itu tiap hari makan di situ tuh. Jadi ya semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan oh ya, ini saya suka tuh sama Ustadz Bisri ya, profil Ustadz Bisri sama Darsono. Oh, bisa jadi duet maut juga nih, konyol dua-duanya ya. Dan bagaimana sempat ada rasa tuh Yanti dan juga apa namanya, Marninya nih ya. Marninya menggambarkan seorang mama yang sebenarnya nih, yang penting duit-duit ya kan, tapi jelek banget sih. Baru dapat uang banyak, suaminya suruh masak air. Ngeselin juga nih Marni nih. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih kepada Mas Hendrik Roin atas kiriman kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah seru selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman ya yang punya kisah horor misteri, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, mau dalam bentuk rekaman suara, dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.